Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Teman-teman sekalian, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjalankan ibadah puasa kita pada hari ini dengan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kehadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita kelak menjadi umat beliau yang diberikan syafaat kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada puasa kita kali ini kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya tidur orang yang berpuasa. Apakah itu adalah masuk dalam sebuah ibadah? Nah, pada tema kali ini kita akan membahasnya bersama penyuluh kita dari Kabupaten Sumeneb, yaitu Ibu Nyai Aisyah Mutiah Triani. Ibu Nyai Aisyah, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Ibu Nyai, seperti yang kita ketahui, ya, banyak hadis yang menyatakan bahwa puasanya orang yang puasa itu adalah ibadah, ya, ibadah yang diwajibkan bagi kita sebagai umat Islam. Namun bagaimana hukumnya ketika orang yang sedang berpuasa itu sehari-harinya itu dipenuhi dengan hanya tidur, karena dia mendengar bahwa tidurnya orang yang berpuasa itu adalah masuk ibadah. Kadang-kadang orang awam itu menyatakan bahwa tidur aja dah, itu sudah merupakan ibadah bagi orang yang berpuasa. Apa benar seperti itu? Ya baik, terima kasih Ibu Mustaqillah. Rasa-rasanya setiap Ramadan itu ya selalu diulang-ulang tentang kaul ini, ya, bahwa naumus shaim ibadah, ya, bahwa puasanya orang yang beribadah, tidurnya orang yang beribadah itu adalah dinilai sebagai ibadah, seperti itu. Ya. Nah, hal ini kemudian menjadi sesuatu yang jadi dalil, seperti itu. Jadi dalil, menjadi alasan seseorang itu untuk bermalas-malasan, menjadi alasan untuk kemudian tidur sepanjang hari, menjadi sabab untuk kemudian wah ibadah nih, kalau gitu mendingan tidur aja, seperti itu. Nah, saya kira hal ini perlu kita luruskan bersama-sama tentang naumus shaim ibadah ini, tentang bahwa tidurnya orang yang berpuasa dinilai sebagai ibadah. Kalau kita melihat pendapat dari Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, beliau menyatakan bahwa salah satu atau sebagian dari tata krama orang yang berpuasa adalah hendaknya tidak memperbanyak tidur siang. Hendaknya tidak memperbanyak tidur di siang hari, justru merupakan salah satu tata krama ternyata. Mengapa demikian? Karena beliau Imam Al-Ghazali menyatakan agar orang yang berpuasa tersebut bisa merasakan lapar. Bagaimana haus itu seperti apa, seperti itu. Bahkan juga bisa merasakan lemahnya diri, lemahnya fisik kita ketika dalam kondisi berpuasa. Nah, kalau hanya diisi dengan tidur saja, maka lapar, haus, lemahnya badan itu tidak bisa kita rasakan ketika kita berpuasa. Seperti itu. Jadi Imam Al-Ghazali menekankan bahwa salah satu dari akhlak, tata krama, etika orang berpuasa itu adalah justru tidak boleh untuk tidur sepanjang hari di bulan Ramadan, seperti itu ketika dia dalam kondisi berpuasa. Salah satu manfaatnya juga dengan tidak terlalu banyak tidur itu bisa menjernihkan hati. Demikian ya. Jadi yang
dimaksud dari kitab Al-Ihya Ulumuddin di sini adalah maksudnya tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan karena Imam Al-Ghazali tata keramanya di sini, tata keramanya orang yang berpuasa salah satunya adalah Tidak memperbanyak Betul. tidur di siang hari. Padahal kita tahu bahwa ketika bulan Ramadan di malam harinya kita itu banyak melakukan kegiatan-kegiatan ibadah seperti tadarus Al-Quran. Kadang sampai tengah malam mereka itu tetap melakukan tadarus bersama umat muslim di masjid-masjid. Kadang sampai jam 12 malam. Terus jam 3 kita harus bangun tahajud. Kemudian melakukan sahur, diteruskan dengan sholat subuh berjamaah. Ya mulai jelas kita kan merasa capek setelah itu. Betul. Bagaimana? Apa seperti itu? Kalau kita melihat dari puasa itu sendiri yang merupakan perintah dari Allah, termasuk dari rukun Islam ya. Puasa otomatis memang dinilai sebagai ibadah. Puasa itu sendiri. Ya. Maka tentu hal-hal yang menunjang ibadah kita menjadi lebih baik, yang menunjang ibadah kita lebih sempurna, maka hal itu juga termasuk dari ibadah. Contoh, makan. Makan itu kan hukum asalnya adalah mubah, boleh. Tapi kemudian jika makan diniatkan untuk menunjang ibadah kita lebih baik, maka itu menjadi ibadah juga. Iya. Begitu juga dengan halnya tidur. Tidur jika kita niatkan dari awal agar kita lebih bersemangat dalam beribadah, agar kita melek ketika tadarus Al-Quran, tidak ngantuk seperti itu, agar nanti ketika tarawih kita semangat, maka kita memilih untuk tidur di siang harinya, maka kemudian bisa juga termasuk dalam ibadah juga. Makna dari tidur itu sendiri, karena memang diniatkan untuk menunjang ibadah agar lebih bersemangat. Betul sekali. Terus mohon Bu Nyai jelaskan waktu-waktu tidur itu yang baik itu pada saat apa? Apakah biasanya kalau habis sholat subuh kita ngantuk banget? Apakah setelah sholat subuh kita langsung tidur itu diperbolehkan atau kita menunggu saat-saat tertentu waktu tidur yang diperbolehkan oleh Rasulullah di sini? Kalau kita menengok tentang tidur setelah subuh itu kita pasti tahu ya, bahwa tidur setelah subuh itu adalah salah satu tidur yang dilarang dilakukan, seperti dilarang oleh Rasulullah untuk dilakukan. Tetapi jika kemudian itu memang semalam dia itu misalkan diisi dengan iktikaf, atau semalam dia memang benar-benar tidak tidur untuk beribadah, baik itu membaca Al-Quran, berzikir dan segala macam, maka mungkin tidur setelah subuh itu diperbolehkan walaupun sebentar seperti itu. Ya demi untuk menunjang, karena mungkin setelah subuh itu dia setelah bangun tidur dia akan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah yang lain. Karena seperti ini kadang kita terkungkung oleh satu pemikiran bahwa ibadah hanya seputaran membaca Al-Quran, hanya seputaran sholat, hanya seputaran zikir, bekerja ke kantor, atau bagi para petani ke sawah, para pedagang itu ke toko atau ke pasar, itu juga termasuk bagian dari ibadah kan, seperti itu. Nah, untuk menunjang dirinya bisa melaksanakan aktivitas tersebut, maka dia memilih tidur untuk bisa lebih bersemangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Ya. Seperti itu. Jadi intinya begini ya Bu Nyai. Suatu tidurnya orang yang berpuasa, maksud saya di sini adalah ibadah. Ini kita lihat konteksnya. Betul. Ya, kita lihat konteksnya. Jika kondisinya, jika sebelumnya dia itu terus berpikir, malamnya itu digunakan untuk berpikir, untuk beribadah hanya kepada Allah, terus keesokan harinya dia itu tidak bisa beraktivitas sebagaimana orang-orang yang lainnya, kemudian dia tidur, maka tidurnya dia itu dinilai sebagai ibadah. Seperti itu ya. Atau begini, ada yang menyatakan seperti ini, daripada kita menggunjing, membicarakan kejelekan orang lain, lebih baik kita tidur. Seperti itu. Apa itu tidurnya bisa dinilai ibadah juga? Ya.
Kalau mengambil dari pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami ya, beliau menyatakan bahwa orang yang berpuasa, tetapi ternyata dalam ibadah puasanya itu sudah dikotori oleh perbuatan maksiat, seperti yang disampaikan oleh Ibu Mustaqillah tadi, menggunjing, ghibah dan segala macam, maka tidurnya itu menjadi tidur yang tidak bernilai ibadah. Begitu ya. Seperti itu ya. Tapi memang kalau melihat dari kita, kalau bicara menimbang-nimbang ya, jadi daripada ghibah mendingan tidur, daripada ngomongin orang mendingan tidur, seperti itu ya. Kenapa tidak kita bandingkan, daripada tidur lebih baik kita baca Al-Qur'an? Kenapa tidak seperti itu saja? Kenapa kita membandingkan dengan daripada ghibah kita mendingan tidur? Kenapa kita membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang membandingkan tidak apple to apple, seperti itulah. Seperti itu kira-kira ya. Tapi yang menjadi catatan yang baru saja saya sampaikan tadi dalam menurut pendapat Ibnu Hajar Al-Haytami, bahwa kalau sudah kan seperti yang disampaikan tadi bahwa tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, asalkan dalam puasanya dia sama sekali tidak mengotori ibadah puasanya dengan sesuatu yang berbau maksiat atau perbuatan dosa. Maka ketika hal tersebut sudah dia lakukan, ketika puasanya sudah dia kotori dengan perbuatan maksiat, perbuatan dosa seperti berbohong dan segala macam ya, maka kemudian tidurnya orang tersebut sudah tidak bernilai ibadah, seperti itu. Karena dia sudah merusak ibadah puasanya, seperti itu. Ya, jadi mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Nyai ini sudah kita pahami bersama. Mudah-mudahan bermanfaat. Bahwa tidurnya orang berpuasa itu ibadah adalah tidurnya bagi mereka yang benar-benar sebelumnya itu digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Iya, betul. Sebagai penunjang untuk melaksanakan ibadah yang lain. Ya. Jadi tidurnya sebagai penunjang agar ibadah yang lain, baik itu puasanya, sholatnya, tadarusnya, lebih bersemangat gitu, seperti itu. Tidak ngantuk. Betul. Ya, seperti itu. Jadi demikian saudara-saudaraku yang tercinta, apa yang disampaikan oleh Ibu Nyai semoga bermanfaat bagi kita semua. Yang dari kami kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.